Shalom, jumpa lagi saudara kita dalam suara pastoral pagi hari ini, dan saya percaya dan harapan saya kita semua ada dalam keadaan yang baik dan sehat. Saudara kekasih dalam Tuhan, tema pagi hari ini Tuhan bersama orang yang remuk hati. Kita akan baca di dalam Alkitab dalam Yesaya pasal 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Saudara kekasih dalam Tuhan, ada yang menarik dari renungan kita di pagi hari ini. Di satu sisi, keberadaan Allah itu adalah Allah yang transenden. Berada jauh di tempat yang maha tinggi, tidak terjangkau oleh manusia. Allah itu kudus dan berada di tempat yang maha tinggi. Tetapi lihatlah di sisi lain, saudara, Allah itu adalah imanen. Dia berada di tengah-tengah manusia yang mengalami penderitaan, bahkan yang remuk hati. Remuk hati adalah suatu istilah menjelaskan keadaan seseorang yang frustasi atau stres. Orang yang berjuang dalam hidupnya, namun usahanya gagal dan seolah penuh kesia-siaan. Remuk hati seolah tiada lagi tenaga dan kekuatan untuk bangkit berdiri, pasrah atau keadaan tak berdaya. Namun dalam situasi seperti inilah Yesaya memberitakan tentang penghiburan bagi umatnya. Allah hadir di tengah-tengah orang yang remuk hati. Saudara kekasih dalam Tuhan, dalam penjelasan Yesaya akan keberadaan Allah di tengah-tengah orang yang remuk hati menjadi penghiburan yang sangat berarti. Seberat apapun beban hidup dan pergumulan seseorang, dia tidak sendirian, tetapi ada Tuhan bersama-sama mereka dalam menanggung beban hidupnya. Dalam keadaan tak berdaya dan ketidakmampuan untuk bangkit berdiri, ada Tuhan penopang dan penolong orang yang berkesusahan. Allah tidak membiarkan umatnya tenggelam oleh beban, tetapi Allah memberikan penghiburan dan memberi pertolongan. Penghiburan Allah tidak pernah terlambat, saudara. Tinggal kita harus setia, bersabar, menantikan pertolongannya. Seperti pemazmur dalam Mazmur 126 ayatnya yang kelima berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Haleluya, saudara kekasih dalam Tuhan. Inilah penghiburan bagi orang yang percaya. Dalam banyak pengalaman kita sering mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri. Kadang-kadang kita menjadi sombong, seolah-olah seluruh beban hidup bisa diatasi oleh karena kemampuan diri kita. Namun ketika tidak mampu lagi, dia remuk dan pukulan batin yang susah disembuhkan. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, renungan di pagi hari ini mengajak kita sekalian untuk apa? Kita hidup untuk mengandalkan Tuhan yang senantiasa hadir dalam pergumulan hidup kita. Jika beban hidup terasa berat, jangan pernah berputus asa. Allah itu ada di tengah-tengah kita. Dia memberi pertolongan dan berkenan mengambil beban yang menimpa kita. Asalkan saudara kekasih dalam Tuhan, kita mau menyerahkan semua beban itu kepadanya. Ada satu pujian mengatakan, serahkanlah hidupmu pada Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas di hari yang indah ini, dan kita percaya berkat Tuhan selalu menyertai saudara sekalian. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan, pagi hari ini hamba berdoa buat kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Dimanapun kami berada, biarlah berkat dan kasih karunia Allah, Kau yang memberkati rumah tangga, memberkati pribadi, memberkati usaha, bisnis, pendidikan yang dilakukan oleh anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam situasi saat-saat ini, kiranya Tuhan yang memberkati mereka. Terpujilah Engkau Bapa dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.